Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma. Nah, kali ini Kasismanya kedatangan lagi Purna Bakti OSIS kemarin yang baru aja lengser ya kemarin ya Kak Baru Am ya. kemarin lengser. Ya, nah sekarang hadir ke sini bukan lagi sebagai OSIS ya Kak ya, tapi sebagai salah satu pemenang lomba apa sih yang kemarin Kak? Lomba pidato bahasa Jepang, Bu. Lomba pidato bahasa Jepang. Tingkat apa nih Kak? Provinsi Bali atau se-Bali atau nasional atau yang mana nih? Bali kayaknya ya? Itu yang mengadakan Yayasan Persahabatan Jepang Bali. Oh, Jepang Bali, berarti memang itu se-Bali. Nah, itu apa namanya, juara berapa Kak dapetnya kemarin? Juara 3 sih, Bu. Juara 3, itu udah keren banget ya. Pokoknya kita sudah bahagia karena saya udah lama nih nggak pernah dengar dari bahasa Jepang tuh pecah telur nih Kak. Nah, sekarang tumben ya akhirnya saya dengar ada piala datang dari bahasa Jepang. Gimana perasaannya Kak, senang apa enggak nih? Kalau saya bilang biasa aja, kayaknya sih nggak ada namanya, Bu ya. Bener-bener. Tapi kalau setelah dapat juara itu ya bersyukur. Bersyukur pasti. Mungkin tidak terlalu bersyukur. gimana banget, tapi memang pasti happy ya. Harus bersyukur. Ya, bersyukur karena artinya kita sudah melewati sekian kali. Berapa tahap nih Kak prosesnya? Yang pertama dulu seleksi naskah, Bu. Diseleksi naskahnya sama panitia. Kalau udah lulus seleksi itu baru bisa ikut lomba gitu. Oh, jadi ada sekian naskah dulu yang masuk, setelah itu baru deh nanti yang dari berapa orang jadinya? Dari berapa orang jadinya Kakak nih menangnya? Dari Kalau dari seleksi naskah saya nggak tahu ada berapa orang, Bu, tapi kemarin yang kemarin itu ada 10 orang aja. 10 orang. Jadi naskah dulu diseleksi, kemudian ternyata masuk nih final, anggaplah gitu ya. Terus dari 10 orang ini Kakak nomor 3 gitu ya. Oke, keren banget. Kak Amita jurusan apa sih? Jurusan Bahasa. Jadi buat kalian yang jurusan bahasa, ini salah satu prestasi yang bisa ada banget. potensi dari Iya, bahasa. ada potensi banget. Jadi di Duisma meskipun kelas bahasa cuma 1, setiap angkatan 1 ya Kak ya. Dan muridnya Dikit banget, tapi ada potensinya, banyak sekali potensinya ya. Jadi jangan mengira bahwa saya kelas bahasa nanti mau jadi apa, kadang kan kayak begitu ya. Padahal sebenarnya potensi sangat banyak sekali. Jadi jangan khawatir buat kalian yang di kelas bahasa. Nah, awalnya kenapa kok bisa Kak Amita yang dipilih? Kan sudah kelas 12 ya? Sebenarnya saya nggak dipilih sih, Bu. Oh, oke. Jadi Mengajukan waktu itu, diri? bukan juga. Ya mengajukan diri. Jadi waktu itu Sensei ada nge-share info yang mana tentang lomba. Rara Sensei Sensei. Info tentang lomba di grup kelas. Nah itu saya tertarik karena pidato. Kayaknya belum pernah coba. Belum pernah aja coba. deh. Iya. Terus akhirnya? Ya coba. Lalu coba. Lalu setelah itu secara mendampingi waktu itu apa namanya pembinaan apa segala macam. Mendampingi, Bu. Mendampingi. Jadi itulah artinya secara membagikan perlombaan, lalu akhirnya Amita tertarik nih kayak pengen nyoba gitu ya. Kebetulan Kak Amita ini memang tipe orang yang dari dulu sejak sama-sama dengan saya di OSIS memang tipe yang selalu pengen nyoba hal baru, kayaknya kalau ada hal yang belum pernah dicoba pengen dicoba. Itu salah satu hal yang suka gabut tapi gabutnya produktif ya. Jadi produktifnya ikut OSIS, produktifnya lagi ikut lomba gitu ya. Jadi benar-benar gabutnya faedah gitu ya Amita ya. Nah, awal-awal waktu bikin naskah dulu dong pertama ya pasti ya. Itu gimana? Susah nggak sih? Itu apa sih istilahnya, pakai huruf kanji atau pakai huruf Latin? Untuk membuat naskah itu diwajibkan nulis pakai huruf hiragana atau katakana, boleh juga pakai kanji. Oh, berarti antara 3 itu hiragana, katakana atau kanji. Kamu pakai yang mana? Saya pakai hiragana sama katakana, Bu. Oh. Kalau pakai kanji nanti takut salah, soalnya belum pro. Oke, habis itu pakainya hiragana sama katakana. Ini yang dibantu sama Sensei Rara berarti ya. Artinya dicek apa segala macam itu gitu ya. Sensei Rara yang mengkoreksi Banyak ya. Oke, artinya itulah peran daripada pembina. Tentunya kalau seorang siswanya udah mau maju, berarti pembina juga harus ikut mengikuti dari belakang ya, membina, betul-betul mendorong, karena pada akhirnya kan yang dibuktikan adalah ini dari sini ya hasilnya ya gitu. Intinya peran pembina itu penting banget karena tanpa pembina tentunya kalian kan pasti butuh arah ya, biar nggak kebingungan nantinya gitu ya. Nah, lalu setelah itu banyak nggak koleksinya secara, biasanya secara kan detail banget tuh biasanya kan? Banyak, Bu. Banyak banget. Terus gimana waktu sempet aduh udah deh nggak usah gitu, pernah sempet gitu nggak sih? Enggak, itu walaupun saya daftarnya mepet deadline selalu dari dulu Kak Awi selalu kalau bikin tugas pasti mepet kayak terus. Nah tuh dah, Bu, kan sebenarnya udah ngelihat deadline-nya itu udah masih jauh gitu. Tapi karena pas pendaftarannya itu harus menyertakan naskah, belum ada naskah. Jadi bikin dulu ya. Sampai akhirnya ngecek ternyata udah kemarinnya lewat deadline-nya, kan kaget, aduh nggak jadi deh, langsung kontak Sensei, saya nggak jadi ikut Sensei. Loh kok nggak jadi? Kan deadline-nya udah lewat.
kan deadline-nya udah lewat sensei saya gitu sama sensei bilangnya. Terus dibilang, "Loh, kan udah diperpanjang, kamu nggak tahu info ya?" Karena saya panik kan, Bu. Jadi nggak lihat akhirnya. Baru lihat, oh ada, masih diperpanjang berapa hari lagi, kalau nggak salah 2 hari lagi. Oh. Ya udah langsung kebut bikin naskah, salin pakai tulisan Latin. Itu pun awal-awalnya sebenarnya tulisan saya kurang rapi, tapi kembali dikoreksi sama sensei, saya rapikan. Iya, rapikan. Artinya betul-betul memang benar-benar detail ya artinya ya. Nah setelah itu kamu udah lepas nih, udah kayak udah terserah deh mau lolos apa enggak gitu ya jadinya. Iya, Bu. Nah terus setelah ketahuan itu ketahuannya lolos dari mana? Dihubungi sama panitianya. Oh gitu, soalnya kamu lolos gimana tuh perasaannya waktu awal, kaget nggak sih? Sebenarnya udah nggak terlalu berharap, Bu. Saya udah ngerasa udah rendah diri gitu loh, Bu. Kayak aduh apa sih mepet deadline. Kayaknya enggak deh, kayak nggak masuk gitu ya pasti perasaannya awal-awal ya. Iya, Terus mepet ternyata deadline, masuk kayaknya gimana tuh? Terus masuk itu saya gitu? ini chat siapa gitu. Tak lihat, chat dari panitia. Masuk. Kan bengong. Malah mikir sekarang gimana nih? Iya, ibu tahu kan saya tuh kayak gimana. Iya. Pasti panik. Panik. Saya nggak ada mempelajari naskah itu dulunya. Makanya saya santai-santai aja karena saya kira nggak bakal lolos. Ternyata lolos. Nah, ulang lagi tuh. Baca lagi, mendalami lagi gitu lagi. Ya. Terus akhirnya berapa lama tuh persiapan sebelum, artinya dari pengumuman itu kapannya langsung lombanya? Sebenarnya awalnya itu 1 bulan, Bu. Dikasih waktu 1 bulan, tapi karena bukan pandeminya meningkat lagi kasusnya, diperpanjang lagi 1 bulan. Jadi 2 bulan, oke. 2 bulan. Tapi sebenarnya karena awal-awalnya itu sekolah biasa, saya kan masih sering ketemu sama sensei, sering latihan. Pas sudah daring, bingung. Habis itu saya jarang latihan, Bu, karena kan fokus ujian juga. Masih mikirnya masih jauh, masih lagi ternyata ada waktu. Selalu begitu. Oke, terus masih ada waktu. Pas sudah 7 hari sebelum lomba, saya ingat saya tuh selama ini nggak latihan, mana ujian nggak bisa fokus latihan, deg gimana takut ini? Ya pasti tegang. Tapi akhirnya gimana waktu kamu memanage diri? Akhirnya udah deh pokoknya pelan-pelan gitu. Itu ditenangkan sama orang lain apa menenangkan diri sendiri tuh? Sebenarnya saya bilang sama sensei dulu, Bu, sensei saya nggak jadi pengen pelan-pelan banget kayaknya saya. Sudah sensei saya nggak jadi pengen ikut soalnya ada ujian juga sensei, soalnya jadi secara pasti kesel nih. Secara pasti kesel banget. Aduh, bocah pasti gitu ya. Terus ya, Bu, itu senseinya ngasih semangat. Harus bisa memberitahu udah sejauh ini itu naskah kamu udah lolos ya, dikasih motivasi lah. Teman-teman juga ngasih motivasi. Ibu juga ada bilang kalau itu cuma lomba pidato bukan perang Rusia. Jadi itu cukup menohok ke saya kata-kata itu. Oh ya, cuma pidato bukan ya, karena Kak Amita tuh kita punya grup Purna Bakti. Jadi Kak Amita tuh ngomong, saya mau lomba, Bu. Ini tuh cuma lomba, kompetisi biasa. Ini bukan perang Rusia, tidak ada hidup dan mati di sini. Pokoknya kamu maju aja. Karena memang kenyataannya kita seringkali takut sama hal yang belum tentu terjadi gitu loh maksudnya. Nah akhirnya lomba lah kamu. Tanggal berapa sih kemarin lombanya? Tanggal 20 kemarin ya? Tanggal 20. Lalu itu setelah saya lomba, tuh naik ke panggung segala macam tuh deg-degannya beda nggak sih? Atau tiba-tiba tenang di depan panggung itu gimana? Sebenarnya waktu itu sebelum lomba tuh saya udah deg-degan banget, Bu. Tapi ada saya punya temen atau kakak kelas juga yang udah jadi senpai gitulah istilahnya. Itu tuh ngajarin intinya jangan terlalu berusaha ngafal karena semakin berusaha efek deg-degan, semakin berusaha nanti bisa ngeblank. Iya, apalagi deket-deket lomba gitu. Iya benar. Baca-baca biasa aja padahalnya malah ngingat gitu ya. Nah akhirnya pas di atas panggung sempat salah-salah nggak sih? Sempat ada yang salah ngomong atau gimana nggak sih waktu kamu lomba? Ada salah ngomong, Bu, tapi saya berusaha tutupin. Artinya bisa lah kamu cover. Karena kan kebanyakannya kalau film pidato biasanya groginya udah duluan ya, udah tiba-tiba salah ngomong, blank tuh bisa tuh. Tapi syukur berarti mentalmu sudah bagus, artinya kamu sudah mulai tidak lagi terlalu stres waktu itu. Nah setelah turun lomba, sensei waktu itu datang nggak Pak? Senseinya? Sensei datang. Jadi pasti beda ya rasanya kalau ditungguin sama, wah ada yang nungguin saya nih, pasti beda ada rasanya. Yang mendampingi gitu. Daripada sendirian pasti kan kena pasti kayak benar, pasti rasanya drop banget. Lain itu ada yang mendampingi gitu, pasti begitu. Dan saya rasa hampir semua siswa seperti itu ya, sama seperti anak-anak juga kalau didampingin sama orang tua pasti ada rasa semangatnya, berani gitu. Iya berani nih saya didampingin nih gitu ya gitu. Habis itu, nah setelah itu langsung pengumuman ya? Ya langsung penjurian, langsung pengumuman. Nah waktu itu disebutin namanya Amrita.
Di juara 3 gimana? Sebenarnya awalnya itu kan jurinya ngomong pakai bahasa Jepang, Bu. Disebutin nomor undinya pakai bahasa Jepang. Itu dah saya awalnya ngira kan nomor undi saya yang disebut. Saya salah nginget urutan angka Jepang kali ya. Kayaknya nggak mungkin gini nomor undinya saya yang disebut. Salah inget kah? Tapi kayaknya nggak ada, saya inget urutan angka Jepang dari minimal dari 1 sampai 10 tuh saya ingat gitu. Tapi jurinya nyebut nomor saya. Kayaknya nggak mungkin, nggak usah, jangan maju. masih grogi, masih Masih takut. ragu. Oke, terus setelah itu siapa yang meyakinkan akhirnya? Akhirnya saya ngelihat sensei saya. Sensei udah kayak kesel banget sama Saya bisa kebayangin kayak kesalnya kayak apa. tapi saya masih nggak yakin, ya udah duduk aja. Sampai akhirnya jurinya itu manggil nama saya, nomor undi sekian atas nama teman Amrita. Saya ya udah maju aja deh. Akhirnya maju dan akhirnya bener dapat juara gitu ya. Waktu pertama kali pegang piala, kalau sekarang saya dulu kalau ketika saya menang lomba pegang piala pertama itu rasanya kayak wah gitu. Kamu gimana untuk perasaan kamu? Karena bisa dibilang ini saya pertama kalinya megang piala. Walaupun sebelumnya pernah juga, tapi biasanya nggak langsung karena perlombaan yang biasanya saya ikutin sebelumnya itu online, jadi dibawain. Ya, jadi Jadi beda ya. kurang Iya, sedikit auranya deg-degan tuh beda. Iya, iya. Kalau yang sekarang ini serius Iya, saya pasti nggak masih kayak nggak percaya. percaya ya. Tapi itu nyandu nggak sih? Pengen nggak sih dapat lagi yang kayak gitu? Perasaan itu. Pingin Perasaan. sih, Iya, pingin. itu makanya. Karena memang ya saya juga dulu pernah jadi siswa ya. Begitu pernah menang lomba sekali dan kita menang itu pegang piala langsung. Rasa Aduh, nyandunya rasanya. itu beda, bener. Kamu akan terus ingin berkompetisi. Bukan Itu perkara menyombongkan diri bukan loh, Bu. rasanya, Tapi rasa bangga endorfinnya, atas- iya. Rasa bangga atas Betul. wih, udah berusaha sejauh ini hasilnya Ini nyata di hasilnya, depan mata. benar. Jadi berbeda rasanya. Karena itu ada hormon-hormon juga yang aktif tuh. Iya, Ada iya. hormon endorfin, oksitosin, semuanya tuh happy hormones. Happy. Itu yang membuat kita nyandu jadinya kayak wah, daripada Wah. nyandunya sama yang lain kan mending Iya, nyandunya kan? begini kan, koleksi piala kan gitu. Jadi rasanya bukan untuk nyomong ini tapi untuk punya perasaan itu mengapresiasi lagi diri. gitu, artinya punya penghargaan terhadap diri sendiri gitu ya Am ya. Nah sekarang Amita setelah menang ini udah kelas 12 nih, rasanya bangga banget nggak sih menutup tahun dengan piala? Bangga, Bu. Bangga Ini, banget ya. aduh, dulu tuh saya ngira selama SMA kayaknya saya nggak mungkin dah bakal lomba-lomba atau apa gitu. Tapi ternyata, ini karena di akhir ternyata dapat gabut beberapa. berfaedah. Makanya saya bilang dapat beberapa. itu juga konsep dari ibu kepala sekolah kita. Jadi kalau kamu terus mencoba, ibu kepala sekolah kita selalu bilang untuk terus ikut lomba. Lomba aja, ikut aja. Nanti akan ada momen dimana kamu akan semakin pro ikut lomba, menang. Itulah artinya kalau anggap aja lomba-lomba itu adalah latihan, akhirnya pro-nya di bagian mana di situ menangnya gitu. Jadi tapi kalau kita nggak pernah berusaha, diem aja, tentunya nggak akan pernah ada piala Iya, itu betul gitu banget. ya, benar banget. Waktu itu kalau sekarang suruh mau menerusin kuliah, Amita udah tahu mau menerusin kuliah kemana? Sebenarnya saya punya beberapa list gitu Bu, Pilihan ya. yang bisa dicari itu mana aja Ada, tapi memang belum kamu putuskan gitu ya yang mana. diputuskan. Ya mudah-mudahan juga nantinya kita bertemu lagi di tempat ini, di mana nanti Amita Astungkara. punya di alma mater yang sudah sukses dengan caranya sendiri Astungkara. gitu ya. Itu Astungkara banget Jadi sih Bu. nanti tiba-tiba Kak Am datang lagi ya nanti untuk ngisi siswa gitu ya sebagai alumni yang berprestasi. Saya rasa sukses yang tertinggi itu adalah bisa menerima diri sendiri ya. Iya, benar banget, Bu. Acceptance bahwa Iya, benar banget. memang ini kebiasaan saya, inilah saya dan apa kelebihan kekurangan saya memang seperti itu. Iya, gitu. kayak gitulah Bu. Oke, sekarang Amita sebagai kelas 12 sudah mau tamat, tapi juga sudah sempat mengukir prestasi. Nah sekarang Kak Am boleh dong kasih pesan-pesan sama adik-adik di rumah yang sedang belajar daring saat ini, mudah-mudahan sebentar lagi offline ya. Apa sih pesan-pesannya supaya mereka juga tertarik untuk bersemangat untuk ikut lomba? Silakan. Intinya kalau ada kesempatan itu ambil sebelum kesempatan itu hilang Nah gitu. bener banget, jadi nggak ada kesempatan. Kadang-kadang banyak kesempatan tidak datang 2 kali gitu ya. Dan Oke. kesempatan itu selama masih ada gitu. Iya. Ya udah ambil sebanyak yang dibisain gitu. benar. Artinya sepanjang mampu memanage Sepanjang berangkat mampu gitu manage, ya. berangkat. Oke, apalagi itu aja? Nggak perlu persiapan yang Terlalu ribet rumit gitu ya. Karena terkadang kalau kita terjun tanpa persiapan, siapa tahu ada unsur keberuntungan. Benar. Gitu. Tapi jangan sering kayak gitu sih. Ya artinya tetap ada persiapan ya gitu Tapi ya. tetap persiapan juga. Cuman tidak terlalu sampai beban sama persiapannya gitu ya Kak ya. Artinya tetap jalan,
jalan aja dulu, nanti masalah jadi apa enggaknya itu belakangan gitu. Iya, Yang penting udah betul. berusaha dulu gitu ya Kak ya. Itu aja. Ada lagi nggak ya? Apalagi coba mungkin untuk pembina atau untuk guru-guru, apalagi karena pesan-pesannya. Untuk yang mau lomba, manage grogi itu lebih penting daripada sekedar menghafal. Ini yang saya bilang khusus untuk lomba Pidato ya. pidato atau yang menghafal yang lain. Daripada menghafal, menurut saya lebih penting memanage grogi biar nggak merusak latihan, pemikiran ya, merusak benar-benar. pemikiran ya. Karena sebaik-baiknya latihan kalau grogi itu bisa Hilang. bikin lupa. Blank. Jadi kayak sia-sia aja gitu. Blank, semuanya rasanya. Artinya kalau sudah latihan, kalau saya dulu pernah dikasih tahu sama guru saya itu, berlatihlah seperti kamu akan lomba, lombalah seperti kamu sedang latihan. Ya betul. Jadi santai, tidak ada terlalu keruwetan. Saya dulu waktu lomba itu juga seperti itu. Saya tidak grogi karena sudah di manage perasaan groginya itu, sehingga akhirnya ya ketika lomba ya hasilnya setengahnya maksimal. Dan mudah-mudahan juga Amita nanti di perkuliahan juga akan banyak lagi mengukir prestasi yang lainnya gitu ya. Semoga gaung yang terdengar adalah gaung prestasi gitu ya. Ada lagi Kak yang mau disampaikan sama Dedenya? Kalau cemas boleh-boleh aja, tapi usahain tidurnya teratur, nanti imunnya nurun. Turun nih ya, kayak saya. Oh ya kayak gini. Ini soalnya suka begadang orangnya ya. Jadi sekarang kalau sudah tahu mau lomba nih, jaga dulu kondisi tubuh Jaga ya. kondisi. Fisik sama mental itu pasti harus sinkron Perlu ya. banget. Oh ya, oke. Udah, aja. Dan intinya Oke. kita itu nggak bisa maju sendiri, pasti perlu bantuan dari orang lain, Iya. perlu arahan dari orang lain. Benar. Saya yang kelihatan menyendiri gini juga sebenarnya perlu sama dukungan orang lain. orang lain. Paling tidak guru ya, pembina. Iya, Itulah itu peran betul pentingnya dari pembina karena mereka sudah lebih dulu nih melewati apa yang kita Sudah lewatin. Jadi lebih berpengalaman. jauh lebih pengalaman gitu ya kira-kira ya. Oke, makasih banyak Kak Amita sudah datang hari ini. Terima kasih sudah berbagi sama adik-adiknya dan teman-teman. Semoga nanti perkuliahan juga lancar, ketemu apa yang diminati. Lalu berikutnya nanti kita ketemu lagi dalam kondisi yang Kak Amita membawa prestasi lagi lainnya. Astungkaro. Oke, Semoga terima kasih bermanfaat. banyak. Iya, pasti bermanfaat. Oke. Astungkaro. Oke, itu aja untuk tayangan Karisma kali ini. Kita ketemu lagi dalam tayangan Karisma berikutnya. Bye.